apapun yang pernah terjadi di masa lalu saudara sudah selesai. Dan masa sekarang sampai ke depan Tuhan sudah tulis. Dan percayalah, ketika Tuhan yang menulis dan Tuhan yang merancangkan, semuanya dibuat Tuhan mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Tuhan itu bukan hanya mengampuni, tetapi memberi masa depan. Yohanes 4 ayat 39 berkata bahwa banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan wanita yang telah bersaksi. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Jadi ketika Yesus menegur dengan kasih, apa yang terjadi? Dia mulai perkatakan semua kebenaran yang Tuhan Yesus katakan. Dia mulai expose semuanya pada orang-orang di kota. Selama ini dia takut ketemu orang. Kasih Kristus membuat dia 180 derajat berbeda. Dan akhirnya dia mulai perkatakan kepada semua orang. Dan dia mulai bersaksi. Dan banyak orang di Samaria menjadi percaya kepada Kristus karena perkataan wanita Samaria ini. Saya mau berkata bahwa biarlah hubungan yang kita miliki, baik itu orang tua dan anak, mertua dan menantu, pasangan suami istri, pastikan hubungan yang kita bangun itu membawa kita semakin karib dengan Tuhan dan tujuan dalam kehidupan kita. Kalau ada dari antara saudara yang sudah kehilangan purpose karena dosa akan membuat saudara hilang tujuan, hilang masa depan, dan hilang kemampuan untuk engkau berhasil. Tapi saya mau deklarasi dengan iman, Tuhan sedang mau memulihkan anak-anaknya. Tuhan sedang mau mengembalikan tujuan. Tuhan sedang mau mengembalikan masa depan bagi orang-orang yang hilang pengharapan. Dan ketika Tuhan yang melakukan, gak ada satupun pintu yang tertutup. Karena Tuhan mampu menyatakan keajaiban terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Hubungan yang dibangun, kesimpulan sekarang, dibangun di atas dasar kasih. Pasti memiliki 3 R. R yang pertama yaitu receive. Terima tanpa syarat. Saya gak bisa pilih. Oh karena dia baik, saya akan terima dia. Oh karena dia buruk, saya akan kucilkan dia. No. Dalam keluarga mungkin ada yang jatuh kepleset. Dalam keluarga mungkin ada yang terjerumus. Terima tanpa syarat. Kita pun diterima Tuhan tanpa syarat. Yang kedua, revive. Mengubahkan dengan kebenaran. Saudara tahu kebenaran, saudara gak berikan, gak katakan, gak lakukan. Bahkan kata Bible itu pun dosa. Biarlah kita mengasihi dan kita memperkatakan kebenaran. Dan yang ketiga, restore. Memulihkan dan membawa tujuan. Yes, selama ini hubungan yang salah bisa seolah-olah membawa kita sudah hopeless, tidak ada harapan. Tapi kesempatan kali ini saya mau berkatakan bahwa sampai detik ini Tuhan masih mengasihi saudara. Sampai detik ini Tuhan masih mampu memulihkan dan membawa tujuan dalam hidup saudara. Pertanyaan refleksi sekarang. Apakah kita sudah menerima orang lain dengan kasih Tuhan? Atau kita masih pilih-pilih? Apa untungnya buat aku? Kepentinganku dipenuhi atau tidak? Apakah kita sudah menerima orang dengan kasih Tuhan? Yang berikutnya, apakah kita berani menyampaikan kebenaran dengan kasih? Karena menyampaikan kebenaran bisa dengan berbagai macam cara. Berani gak saudara menyampaikan kebenaran dengan kasih? Dan yang ketiga, apa hubungan kita membawa pemulihan dan tujuan ilahi? Hubungan kita ini bawa kita semakin tertuju kepada rencana Tuhan. Apakah hubungan akan membawa kita semakin drifted apart from God? Semakin menjauh daripada Tuhan.
Karena Bible berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari saya ajak saudara untuk bangun hubungan atas dasar kasih. Karena kasih Tuhan itu menerima. Kasih Tuhan itu mengubahkan. Dan kasih Tuhan itu memulihkan. Dan saya percaya gak ada satupun dari saudara yang memiliki hubungan yang hancur berantakan seperti wanita Samaria ini. Karena ada kasih Kristus yang menjadi anchor, menjadi jangkar atas setiap hubungan kita. Setuju katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah. Bahkan kemarin saya ke Lampung, saya ketemu dengan teman istri. Dia usianya di atas saya dan saya tanya, kamu PDKT sama siapa? Mau cari pasangan yang seperti apa? Dia berkata 60% teman-temanku cerai. Dan I get the sense, saya merasa bahwa orang ini sedang berkata bahwa ngapain aku buru-buru kawin, menikah. Kalau seandainya menikah toh gak ada jaminan untuk bisa sama-sama terus. Saudara lihat how ugly it is, relationship bisa di luar. Bahkan kalau beberapa waktu lalu hashtag kabur aja dulu. Ada saudara yang lihat? Kabur aja dulu, banyak anak muda mau keluar negeri. Tapi baru tadi siang saya scroll sosial media, hashtagnya bukan kabur aja dulu. Tapi hashtagnya yaitu adalah mereka pasang muka senyum dan menampangkan akte cerai mereka. Saya gak tahu hashtagnya apa, mungkin hashtag bahagia lagi atau seperti apa. Tetapi begitu banyak anak muda yang dengan bangganya menampilkan akte cerai mereka dan posting sosial media dengan wajah tersenyum bahagia. And there makes me wonder, membuat saya bingung dan penasaran. Gimana ada orang yang bisa bahagia dengan kondisi yang seperti ini? Siapapun engkau, whether you're married or not, musuh itu mau menghancurkan hubungan keluarga dimanapun berada. Kenapa? Karena ketika keluarga hancur, maka it would leads to community berantakan. Ketika community-nya berantakan, maka it would lead to country-nya hancur, negaranya hancur berantakan. Dan itu fakta. Saudara lihat di Bible, dari Israel yang menjadi terkaya, Israel yang begitu jaya. Karena sebuah kehancuran keluarga, seluruh bangsa menderita. Dan sudah terjadi in our surroundings, sekeliling kita, hancur berantakan. Saya gak pengen itu terjadi dalam hidup saudara. Gak kepingin itu terjadi bagi keluarga saudara. Yang saya rindukan yaitu adalah semua saudara, siapapun saudara, datang tempat ini. Engkau punya keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau punya keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau selalu bersama-sama. Engkau semakin erat karena tujuan dan karya Tuhan semakin dinyatakan dalam keluarga saudara. Lahir dari keturunan saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat melampaui batas pikiran manusia. It could happen. Ada seorang yang bernama Israel Houghton. Saya adore him. Dia penulis lagu yang begitu hebat. Bahkan saya belajar drum pakai lagu-lagunya dia. Saudara tahu dia siapa? Seorang anak yang dilahirkan hasil dari mamanya di rape. Tapi Tuhan bisa ubahkan masa lalunya menjadi masa depan yang dipakai Tuhan, memberkati banyak orang. Tapi sayangnya dia pun juga jatuh dalam hubungan. Banyak duta-duta Kristus yang dipakai Tuhan begitu luar biasa harus hancur karena hubungan yang ditarget sama musuh. Tolak dalam nama Yesus. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, yuk kita mau bangun hubungan atas dasar kasih.
Karena kasih Tuhan menerima siapapun saudara. Biarlah kita menerima apapun kondisi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Kasih itu mengubahkan dan kasih itu memulihkan. Setuju, katakan amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumberku. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber. Mari dengan iman percaya sama-sama berkata, buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuat. sekali lagi. Yesus, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Yesus buka jalan saat kasih Tuhan. Kuat berjalan, sumber kuatku. Di gereja ini ada yang bersaksi kepada saya. Esther, tolong doakan saya. 20 tahun saya sudah pisah dari suami. Dan akhirnya kami akan rujuk kembali. Tolong doakan saya, Pastor, karena saya nggak tahu what it is to be a wife anymore. Saya nggak tahu gimana caranya jadi istri. Karena sudah 20 tahun apart, jauh pisah, nggak pernah ngobrol. Tapi bagaimana akhirnya Tuhan bisa persatukan kembali. Dan itu di gereja ini. Kenapa saya cerita ini? Artinya it is possible untuk saudara juga. Siapapun saudara. Ketika engkau punya hubungan yang sudah hancur. Ketika engkau sudah melihat gak ada jalan lagi Tuhan. Ketika engkau melihat bahwa gak ada harapan lagi Tuhan. Sudah dibawa lari sama Kayung Ping Lope. Saya mau berkata bahwa badai menerpa sekalipun, Tuhan gak pernah biarkan engkau sendiri. Kapal karam sekalipun, Tuhan yang menyertai saudara. Dan yang menyertaimu lebih besar dari kuasa apapun yang pernah ada di muka bumi ini. Tuhan, aku perkatakan berkat setiap anak-anakmu saat ini juga. Manapun mereka menjadi pribadi yang alami kasih Kristus. Perjumpaan dengan kasih Kristus membawa mereka melihat bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menyertai mereka. Aku perkatakan, biarlah hari ini mereka sadar bagaimana mereka diterima oleh karya kasih-Mu. Sehingga hidup mereka detik ini sudah diubahkan sedemikian rupa.
Biarlah mereka juga memiliki hati Kristus, hati yang penuh dengan kasih, hati yang mau menerima apapun kesalahannya, apapun keadaannya. Kami percaya biarlah hari ini Tuhan sendiri yang memulihkan setiap relationship yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau ambil alih. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap hubungan kami. Gak ada lagi yang tercerai-berai, tetapi oleh anugerah Tuhan, setiap relationship sudah dipersatukan, setiap relationship sudah diperdamaikan, setiap relationship sudah alami mukjizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih covers all wrongdoing, kasih menutupi segala pelanggaran. Biarlah setiap pahit, setiap kecewa, setiap luka, ku minta Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang hari ini kecewa, mungkin hari ini ada yang kepahitan. Tuhan, ganti semua kepahitan itu dengan kasih Kristus. Kami capek terjerumus dalam dendam. Kami mau alami kemerdekaan. Dan biarlah detik ini juga karya kuasa Kristus yang memerdekakan setiap kami. Setiap jerat, setiap kuasa, setiap maut sudah dihancurkan, dipatahkan. Dalam nama Yesus Kristus kami alami keajaiban Tuhan. Roh Kudus, sempurnakan kebenaran firman-Mu. Dalam anugerah Tuhan kami semua alami kasih Kristus. Dalam nama Yesus HaMasyiah percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin.